Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat sehingga kita semua dapat menimba ilmu kembali di sini. Amin. Amin ya rabbal Salawat alamin. dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wasallam. dan semoga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya kita yang akan istiqomah menegakkan dan perjuangkan syariatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bagi pemirsa semua, alhamdulillah anak kembali kali ini mengisi podcast kedua kita. Podcast apa namanya, Ru? Ya, podcast Mustanir. Mustanir Podcast. Masya Allah. Lanjut. Jadi kali ini kita mengusung tema yang sangat dekat dengan kita ya, karena saat yang bertepatan dengan podcast ini direkam ada beberapa hari lagi akan diadakannya sebuah acara besar yang meliputi seluruh negeri tanah air kita. Ya, pemilu pada tanggal 14 November 2024. Bukan, 14 Februari. Februari. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Oke, kali ini kita akan mengusung judulnya Pemimpin Adil yang Dirindukan Surga. Tentu saja pemimpin nggak cukup hanya memimpin dengan baik dan benar ya, tapi kita juga harus pemimpin adil dan juga dirindukan oleh surga. Nah, Stat, jadi sebenarnya pemimpin yang dirindukan surga itu seperti apa sih? Luar biasa pertanyaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a milatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Nah, terima kasih Aru ya, Masya Allah. Tadi pertanyaannya mengenai uh, pemimpin yang dirindukan surga ya, Masya Allah ya. Kenapa harus surga gitu kan? Kenapa tidak dirindukan oleh umat, tidak dirindukan oleh masyarakat, oleh dunia, tetapi oleh surga? Nah, ini penting juga nih kita kupas nih ya, karena surga itu ya adalah tempat yang ternikmat, nah ya kan, ternikmat yang bahkan berlipat-lipat dari nikmat yang ada di dunia, betul nggak? Ya, betul Betul sekali. sekali. Nah, tapi ini merindukan sosok pemimpin itu. Ya kan? Iya. Berarti pemimpin yang akan masuk ke dalam surga itu adalah pemimpin yang benar-benar, wah ya. Berarti penghuni surga itu, maksudnya mungkin surga yang dimaksud ini penghuninya kali ya. Apakah bidadarinya? Apakah itu adalah para malaikatnya? Bahkan memang surga itu sendiri. Nah, ini sangat luar biasa pertanyaannya. Kalau tadi disempat kita dengar kata Aru tadi tentang kita akan ada pemilihan pemimpin di negeri ini tanggal 4 Februari ya, 14 Februari. Nah, ini penting juga nih ya pertanyaan ini buat kita ketahui para pemirsa podcast Mustanir dimanapun Anda berada ya. Baik, coba kita lihat di dalam Al-Quran ya. Kita harus lihat dulu bagaimana komposisi dari surga itu, ya kan? Pasti dalam komposisi ini mencerminkan sosok pemimpin itu nanti. Nah, kita lihat di situ dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ilal maghfiratim min rabbikum wa jannatul arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, ini penting nih ya. Bersegeralah kepada ampunannya Allah, ya kan? Dan maghfiratin, ya kan? Kemudian disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa, ya. Jadi kalau bertakwa itu sudah beriman, amalnya soleh. Dia juga eh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Nah, surga
untuk orang-orang bertakwa. Pasti, ya kan? Yang merindukan sosok pemimpin itu tidak lain adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Nah, apa di dalam Al-Quran itu menyinggung tentang pemimpin? Sudah pasti. Ya. Kita lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Cuma bedanya kalau pakai taat kepada Allah, ati pakai kata ati. Ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri. Tapi ketika sampai wa ulil amri gak pakai kata ati lagi. Kenapa? Artinya ulil amri ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah artinya taat kepada Quran, taat kepada Rasul, kepada As-Sunnah. Nah, ini udah nyambung tuh kan? Surga, orang yang bertakwa, taat kepada Quran, taat kepada Sunnah. Berarti pemimpin yang akan dirundingkan oleh surga itu adalah menjalankan Quran, menjalankan As-Sunnah dalam kepemimpinannya. Gitu. Sudah pasti itu ya. Dan apa-apa yang akan dikerjakannya itu tidak berbeda atau melenceng atau jauh dari pemahamannya Islam, pemahamannya Al-Quran, dari juga As-Sunnah. Karena Rasulullah juga menyontohkan bagaimana memimpin. Ya mungkin itu ya. Jadi sosok pemimpin yang dirindukan surga adalah pemimpin yang bertakwa, yang menjalankan dalam kepemimpinannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seperti itu ya. Oh, Contohnya seperti itu ya. Dan juga dalam dalam kepemimpinannya itu tentu dia menjadikan pendapat-pendapat dari ulama, pendapat-pendapat dari apa namanya para mustahid yang menggali Al-Quran dan hadis itu sebagai bagian dari keputusan-keputusan terbaiknya seperti itu. hmm, Ya. oh. Apa ya ada lagi nih kita diskusikan boleh yuk lanjut. Jadi sebenarnya Mm-mm. Islam tuh juga nyinggung ya tentang kepemimpinan tuh buat selain juga untuk diri sendiri, itu juga buat masyarakat. Ternyata kepemimpinan Allah singgung tuh dalam Quran. Betul betul sekali Tapi iya. seperti apa sih kepemimpinan dalam Islam yang satu ini nih, yang Hmm. berkaitan dengan kemasyarakatan? Baik. Ya, jadi bagaimana kepemimpinan itu berkaitan dengan kemasyarakatan. Berarti pemimpin itu dia bagaimana kebijakannya atau keputusannya itu untuk masyarakat, begitu ya. Nah, ini penting nih ya. Karena Islam itu lahir dari pertama kali dari masyarakat yang eh, apa namanya? Dari masyarakat-masyarakat yang kelasnya bukan kelas-kelas yang elit, bukan. Tapi memang paling banyak dulu di awal-awal Islam adalah orang-orang yang disebut hamba sahaya atau dalam dalam apa Islam itu orang-orang budak ya Bilal dan sebagainya ya tetapi yang paling pertama masuk Islam itu tentunya adalah eh, istrinya Rasulullah ya kan Ali bin Abi Thalib Zaid bin Haritsah dan Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Tetapi ketika kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu apa namanya memimpin di Madinah ya kan. Nah, sosok Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin betul-betul di masyarakat itu ketika di Madinah. Betul nggak? Betul Iya, sekali. betul sekali. Nah, bagaimana kemasyarakatannya Islam itu ada? Ya, ternyata Rasulullah SAW itu ya semakin hari, semakin waktu kepemimpinannya itu ya berbondong-bondong orang-orang ingin masuk Islam. Ya, bahkan hampir seluruh jazirah Arab itu ingin masuk Islam. Ini tergambar dalam Quran surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya kan? Bagaimana orang itu berbondong-bondong ya masuk ke dalam Islam ketika adanya pembukaan Mekah itu. Ya, Fathu Mekah itu luar biasa. Wow, bagaimana? Nah, itu Rasulullah. Bagaimana dengan khalifah-khalifah atau pengganti-penggantinya? Sangat luar biasa juga. Yang paling makmur, yang paling luar biasa itu adalah zaman Umar dan zaman Utsman. Oh. Ya, ini luar biasa ya.
bahkan di zamannya Utsman itu sudah mulai ada kapal-kapal laut. Oh, Jadi tidak hanya masyarakat yang ada di darat, masyarakat yang di pantai juga sudah mulai bahkan di gunung-gunung ya, di Taif dan sebagainya, di pantai juga diperhatikan. Ya, bagaimana Islam itu bisa menjaga kaum muslimin, bahkan menjaga orang-orang yang berada di lingkungan kepemimpinan Islam. Wah, luar nah, biasa ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, jadi Islam ini memang punya aturan tentang kepemimpinannya di masyarakat. Baik itu dari yang sifatnya bangun tidur sekalipun, bahkan sampai mengatur negara. Itu ada ya. Itu ada kepemimpinannya. Ada contohnya, ada perilaku-perilaku yang terbaik dari Islam itu sendiri. Ya. Masya Allah. Masya Allah ya, silahkan. Jadi ternyata memang benar-benar ya tuh Islam memang benar-benar bisa menjaga supaya masyarakat supaya itu tetap makmur, tetap sejahtera. Tentunya dalam koridor ketaatan kepada Allah kan. Betul ya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, eh, apa namanya, Khalifah Umar bin Khattab itu punya apa namanya, penyimpanan uang, ya kan, distribusi uang yang disebut dengan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal di zaman Umar bin Khattab, ya. Jadi bagaimana uang yang ada di dalam negara itu dikumpulkan dan didistribusikan kepada masyarakat, ya. Itu tentang Baitul Mal. Dan juga bagaimana pendapatan-pendapatan negara itu tidak hanya dari pajak, di berbagai macam yang kebaikan ya dalam pendapatannya, ya bisa dari apa namanya, kharaj ya, kemudian dari usher, Dari sumber dari daya dan alam sumber juga. daya alam juga, seperti itu. Nah, ini bagaimana semuanya itu bukan untuk khalifah saja, tapi untuk apa? Untuk masyarakat, untuk warganya. Nah, gitu Masya ya. Ini ya, jadi Islam itu ada ya pengaturan-pengaturan tentang itu ya, bagaimana mengatur tentang diri pribadi, mengatur lingkungan, dan juga mengatur masyarakat luas, bahkan negara, seperti itu. Allah. Ya, ada lagi. Nah, sel- nah, kan Mm-mm. dia bisa ya apa ternyata Islam tuh memang bisa menjaga Mm-mm. apa menjaga dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Itu dalam Mm-mm. negerinya. Bagaimana jika Mm. dengan salah satu kewajiban dalam Islam yang dakwah ini, apakah juga kepemimpinan dalam Islam juga meliputi dakwah Mm-mm. dan lain sebagainya tuh yang tetap yang bisa membuat orang-orang tetap pada koridor ketaatan. Apakah kepemimpinan Islam juga meliputi seperti itu? Iya, jadi Islam itu ya punya gaya kepemimpinan yang khas. Ya, kita ambil contoh ya bagaimana dulu Khalifah Umar bin Khattab itu ya, dia mampu, ya bahkan Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya ya, dalam koridor ketaatan tadi ya. Nah, bagaimana ketika pasca Rasulullah SAW wafat ya, itu banyak orang-orang yang keluar dari Islam. Ya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengutus para sahabat-sahabatnya untuk ya merangkul kembali supaya orang-orang yang keluar dari Islam itu bisa masuk lagi untuk taat. Bagaimana kalau bandel? Wah, dia bikin apa namanya, pasukan yang banyak segala macam. Ya, mau nggak mau itu mah kita harus pakai pasukan. Tapi kalau dia sukarela mau masuk Islam lagi, ya silahkan, gitu kan. Bagaimana di zaman Umar? Di zaman Umar juga sama, ya. Di zaman Umar juga sama. Ketika terjadi yang namanya penyelewengan kekuasaan misalkan ya oleh gubernur di Mesir, ya kan? Mengintimidasi orang Yahudi Nah, yang itu, nah, ya kan? Untuk perluasan masjid. Kata Umar bin Khattab, jangan, nggak boleh itu, ya. Bangun lagi apa namanya, rumahnya orang Yahudi itu. Orang Yahudinya kan lapor ke Khalifah Umar. Ternyata sampai di sana, ya, orang Yahudinya itu diperlakukan dengan baik dan disuratin lah itu, Amr bin As itu. Ya. Nah, belum lagi ketika Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan itu, ya, apa, memerintahkan agar rakyat itu, ya kan, apa namanya, untuk belajar, banyak belajar, ya, bahkan belajar sampai ke Cina,
Kita ada banyak sahabat-sahabat yang belajar di Cina, ada ditemukan kertas, ya kan? Hmm. Kertas akhirnya yang tadi nulis Quran cuman pakai batu, pakai kayu. Ketika zaman Utsman bin Affan ditulis pakai Ah. kertas. Oh. Kemudian dijadikanlah dalam satu mushaf yang sama. Itu bagaimana tuh dalam ketaatan? Jadi yang tadinya bacaan Qurannya masing-masing dijadikan satu dengan mushafnya Utsman bin Affan. Masya Allah. Wah, di zaman Ali bin Abi Thalib juga sama. Bagaimana ketaatan itu dijaga, ya kan? Ketika Qurannya sudah ada, sudah banyak, tapi bingung. Tulisannya belum ada fathahnya, ya kan? Hmm. Pada zaman Ali bin Abi Thalib kemudian ditemukan oleh seorang ulama, ya. Itu ditemukan fathah apa namanya titik, kemudian fathah gitu kan. Akhirnya Oh. akhirnya apa namanya? Bacaan-bacaan Qurannya seragam, ya. Masya Misalkan Allah. wadduha, ya kan? Tapi di tempat lain wadduhe, ya kan? Misalkan seperti itu. Ah, ya. Nah, itu dijadiin satu tuh oleh zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Walaupun pada waktu itu banyak yang tidak suka dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi lain daripada itu, ya kan? Islam pada waktu itu menjaga umatnya agar tetap taat kepada Allah. Allah gitu, tidak melenceng dari aturan-aturan Islam, ya, tidak melenceng dari aturan-aturan orang-orang kafir. Kafir tidak, tapi memang betul-betul jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman yang diwariskan oleh Rasulullah, Rasulullah. seperti itu. Dan juga khalifah-khalifah selanjutnya, ya, bahkan ada seorang khalifah pada masa Umayyah. Nah, ini luar biasa nih. Pada masa Umayyah, khilafah Bani Umayyah, ya kan? Itu sudah selesai dari zaman Khulafaur Rasyidin, ada seorang khalifah yang luar biasa juga. Yang pertama kali membuat uang dari yang namanya dinar dan dirham. Hmm. Namanya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dialah yang kemudian mencetak mata uang dinar itu menggunakan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oh. Ya, kemudian di selanjutnya juga Bismillah. Ya kan, dinar dirham ukurannya berapa dan sebagainya. Bahkan pada masa Abdul Malik bin Marwan ini yang tadinya itu administrasi dicetak pakai bahasa-bahasa yang beda-beda, ya kan? Pakai bahasanya orang Turki, pakai bahasanya orang Mesir, orang Yaman, orang sebagainya macam. Tapi ketika pada masa Abdul Malik bin Marwan, khalifah ini satu bahasanya. Apa itu? Bahasa Bahasa Arab. Arab. Nah, ini luar biasa, ya kan? Jadi memang pada waktu itu khalifah menjaga tuh ketaatannya kepada Allah, rakyatnya itu. Bahkan sakofah atau kebudayaan Islam itu dijaga, ya. Pada masa Abdul Malik bin Marwan itu kubah-kubah emas kubah yang ada di Baitul Maqdis itu Basakroh diperbaiki, perluasan Masjid Nabawi, ya kan, jadi Hmm. orang jamaah mau mau umroh mau haji itu dilayani Hmm. seperti itu, ya. Bahkan dibuatkan itu apa namanya sarungnya Ka'bah dan sebagainya, ya. Dan puncak-puncaknya pada masa Bani Umayyah ini distribusi zakat yang luar biasa pada masa khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini juga sama, sampai orang ketika mau dikasih zakat nggak ada yang mau, ya kan? Orang mau dikasih zakat nggak ada yang mau. Luar biasa itu kan, dia saking orang pengen ngejakat, waduh saya mau ngejakat kemana ini? Nah, bingung. Karena yang menerima zakat nggak mau terima karena mereka sudah merasa sudah kaya, ya. Hmm. Belum lagi pada masa Abbasiyah, bagaimana dulu Baghdad luar biasa, salurannya dan lain sebagainya itu bagus, ya. Banyak saluran irigasi dan kekuatannya besar, ilmu pengetahuan puncak-puncaknya, yaitu pada masa siapa? Khalifah Harun Harun al-Rasyid. al-Rasyid, ya kan? Kemudian dan khalifah-khalifah lainnya sampai 500 tahun. Itu dari sisi khalifah yang ada di Baghdad. Belum lagi yang ada di Andalusia.
di Cordova. Wah, itu luar biasa ya. Banyak para penemu-penemu Muslim yang kemudian menjadikan kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang menolong, ya. Sultanan Wah, Nasiro. Kepemimpinan yang menolong orang-orang lemah, menolong orang-orang yang bodoh, agar supaya apa? Dekat dengan Islam. Islam. Seperti itu ya. Belum lagi kalau kita bicara kekhilafahan Turki Utsmani. Wah, Nah, tambah banyak ini ya. Nah, silahkan lagi. Apakah ada lagi? Alhamdulillah Tat sudah cukup segini saja. Wah, Hmm, Masya Allah semua. Terima kasih ya Tat atas segala yang telah disampaikan ya. Benar-benar menginspirasi kita semua bahwa yang sebenarnya pemimpin ya. itu bukanlah sekedar pemimpin yang mampu memimpin dan bagaimanapun segala juga, tapi pemimpin itu juga yang mampu memastikan agar Nah, masyarakatnya tetap sejahtera, tetap makmur dan tentunya tetap pada koridor ketaatan kepada betul Allah. sekali. Kalau kalau sampai sekarang untuk saat ini kira-kira masih pas nggak nih, Ru? Kira-kira. Nah, Nah, gimana nih? menurut menurut para pemirsa semua bagaimana Bagaimana ya? kepemimpinan saat ini? Silahkan Nah, ini jadi disimpulkan. yang sekarang ini ya perlu kita lihat juga ya bagaimana perlu nggak nih Islam itu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, gitu Nah, kan? iya. Penting nggak nih ya karena dulu Al-Quran itu dapat memakmurkan bumi dan lain sebagainya. Silahkan. Nah, baik. Eh, Pertanyaan kita sudah selesai. Alhamdulillah semua. Terima kasih sekali lagi atas Ustadz yang telah memberikan informasinya. Semoga Alhamdulillah. bermanfaat bagi kita semua dan untuk pemirsa semua yang sedang menonton dimanapun pemirsa berada. Em, Cukup sampai sini. Sekian kepada semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, yang benar hanya dari Allah dan yang salah tentunya hanya berasal dari diri kami sendiri. Demikian yang dapat hari ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.